Katia adalah gadis tercantik di kota ini. Setiap kali dia turun ke jalan, dia selalu menarik tatapan orang lain. Dia tidak hanya memiliki wajah malaikat, tetapi juga memiliki perawakan bagus. Sekarang, dia masih tidak tahu. Dia telah jatuh ke dalam pemandangan 3 preman di lantai atas. Pergilah. Seorang pria mengenal gadis ini sehingga dia segera memanggilnya, lalu berlari cepat ke bawah. Mereka berpura-pura bahwa hari ini adalah hari ulang tahun temannya. Mereka ingin mengundangnya ke atas untuk minum. Sementara Katia ragu-ragu. Mereka segera menggunakan cara berlutut untuk mengundangnya. Katia berpikir sederhana. Selain itu, mereka semua ada di kotanya, jadi dia dengan enggan setuju. Dia tidak tahu bahwa mimpi buruk akan datang. Mereka menggunakan sampahnya sebagai umpan. Pria di belakangnya saat Katia tidak menyadarinya, lalu menuangkan 1 gelas anggur putih ke dalam cangkirnya. Tanpa kewaspadaan, Katia meminumnya. Ketika dia hendak pergi, tiba-tiba merasa pusing. Dia tidak bisa berdiri dengan stabil. Tapi dia masih mencoba menahannya, perlahan pergi. Orang-orang itu memblokir jalannya. Tersenyum jahat. Ia merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Kemudian, mereka melakukan hal cabul pada gadis polos ini. Sampai malam hari, mereka puas dan membiarkan Katia pergi. Sebelum pergi, mereka menaruh setumpuk uang kertas di sakunya. Untuk kompensasi, Katia berjalan putus asa di jalan. Buang uang kotor itu. Pulang, Katia menangis kesakitan. Kakeknya, mendengar tangisan itu, datang dan bertanya padanya. Tetapi ketika dia melihat di kaki Katia bentuk X dan memar, segera mengerti alasannya. Dia menghibur Katia dulu, lalu dengan marah mengambil palu dan membawanya. Ketika dia tidak jauh, dia bertemu dengan tetangga yang adalah seorang polisi. Dia mendekat dan bertanya. Orang tua itu segera memberitahunya segalanya. Setelah mengatakan itu, dia menangis. Dengan cepat, polisi mencapai keberadaan 3 preman itu dan mengendalikan mereka. Ketika ia akan membawa mereka ke kantor polisi, kemudian sheriff datang sendirian. Ternyata ada putranya yang berharga di dalamnya. Pada saat ini, kepala polisi juga mengerti bahwa, bahkan jika membawa mereka ke kantor polisi, mereka akan baik-baik saja, tetapi pada saat itu lelaki tua itu masih sama sekali tidak tahu segalanya. Melihat cucunya yang lincah berubah menjadi seperti itu sekarang, hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Keesokan harinya, Katia dan kakeknya menerima pemberitahuan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tanpa diduga, polisi tanpa malu-malu meminta Katia untuk menjelaskan detailnya saat itu. Bahkan menyimpulkan dan mengatakan, Katia memiliki niat dengan status dan uang sheriff. Sengaja menjual dirinya. Ini membuat Katia kehilangan semua harapan untuk hidup. Kakeknya tidak berhenti menasihatinya. Pada saat yang sama, dia berjanji untuk mendapatkan kembali keadilan atas namanya. Yang membuatnya tak terduga adalah, 3 bajingan itu telah dibebaskan tanpa hukuman. Orang tua itu dengan marah membawa semua medali militernya, langsung datang ke sheriff dan berharap dia bisa melindungi keadilan. Tapi jaksa agung bersikeras bahwa buktinya tidak cukup. Tidak ada cara lain. Orang tua itu benar-benar kehilangan semua harapan. Dia memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri, untuk mendapatkan keadilan bagi cucunya. Bajingan ini karena mereka ingin mendapatkan jiwa mudanya. Berlutut memohonnya. Gadis ini setelah dibawa ke atas, dipermalukan secara tidak manusiawi. Apalagi karena salah satunya ada dukungan keluarga. Itu membuat gadis itu tidak punya cara untuk mendapatkan keadilannya. Sebagai seorang veteran, kakek gadis itu memutuskan untuk menggunakan caranya sendiri untuk membantu cucunya membalas dendam. Dia menjual kamarnya sendiri seharga $7.000 dan membeli senjata untuk membantu cucunya membalas dendam. Pulang ke rumah, Katia mengatakan kepadanya bahwa bibinya ingin bepergian. Dia menyuruhnya untuk datang dan menjaga rumahnya. Tapi ketika dia datang ke sana, orang tua itu menemukan, di seberang jendela adalah rumah dari 3 bajingan itu. Sebagai penembak jitu yang terampil, ini adalah posisi penembak jitu yang paling cocok. Jadi orang tua itu pergi ke pasar, untuk menemukan bos yang menjual senjata mainan. Sekaligus menanyakan apakah ada penembak jitu yang dijual. Bos melihatnya, "Hei kamu bercanda? Kamu sangat menarik. You still want to be an assassin at your old age?" Tapi untuk mendapatkan uang, dia masih membawanya ke tempat gangster. Setelah mendengar apa yang ditemui lelaki tua itu, mereka semua setuju. Kemudian mereka membawanya ke gudang untuk mengambil pistol. Dengan pemilihan yang cermat, orang tua itu membeli senapan sniper yang paling dikenalnya.
Setelah menembakkan beberapa tembakan percobaan, semua orang memuji bahwa keterampilannya masih sangat bagus. Sore hari, saat pulang, orang tua itu diam-diam mengambil pistol yang disembunyikan di rumah Bibi Katia. Kemudian, dia jelas tahu aturan dari 3 sampah itu. Setiap hari Rabu, mereka semua datang ke tempat ini untuk bermain. Besok akan menjadi hari yang baik untuk membalas dendam. Keesokan harinya, lelaki tua itu turun ke desa dan berpura-pura menonton orang bermain catur. Pada saat ini, 3 orang itu juga mengemudi di sini. Orang tua itu menemukan bahwa kesempatan telah datang. Jadi, ketika semua orang tidak menyadarinya, dia diam-diam pergi. Dia dengan cepat berlari ke gedung yang berlawanan. Keluarkan senapan sniper yang telah dia siapkan sebelumnya. Sesuaikan dengan baik ke posisi pistol. Gunakan lingkup penembak jitu untuk menembak mereka dengan tepat. Melalui teropong, 3 bajingan itu terlihat jelas. Orang tua itu secara inheren dapat mengambil nyawa mereka, tapi dia ingin mereka hidup dalam kesengsaraan. Dia membidik seorang pria yang memegang sebotol anggur di antara kakinya. Ketika pria itu mencoba membuka tutup botol anggur, dia menarik pelatuknya. Suara tembakan telah mengejutkan 2 orang di sebelahnya. Secara kebetulan, suara ini sama dengan ledakan botol. Ini membuatnya tidak bisa menjadi pria di masa depan. Kemudian lelaki tua itu setenang seolah tidak terjadi apa-apa pergi. Kembalilah untuk menonton orang-orang bermain catur seperti tidak pernah pergi. Kemudian ambulans dengan cepat tiba. Tetapi ketika semua orang juga mengenali bajingan ini, mereka bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Rabu berikutnya, lelaki tua itu masih melakukan hal yang sama. Ketika semua orang tidak memperhatikan, dia dengan cepat naik ke atas. Sabar dan tunggu kesempatan. Ketika orang ini di dalam mobil, orang tua itu segera membidik tangki bensinnya. Pegang erat-erat dan membuat api, suara keras terdengar. Mobil itu terbakar dalam sekejap. Pria ini merangkak keluar dari kematian. Tetapi bagian bawahnya telah terbakar begitu keras sehingga dia tidak dapat hidup sendiri. Pada saat ini semua orang sekali lagi bertepuk tangan dan memuji dia. Berdasarkan apa yang terjadi berturut-turut dengan 2 bajingan itu, polisi menemukan diri mereka sendiri bahwa ini bukan kebetulan. Sheriff juga bisa menilai, 2 hal ini semua dilakukan oleh orang tua itu. Jadi dia mengingatkan putranya, selama 2 hari jika tidak ada masalah, jangan keluar. Putranya tahu 2 saudara laki-lakinya terluka, langsung merasa terancam dengan gelisah. Sepanjang hari dia selalu curiga. Di sisi lain, polisi juga datang ke rumah Katia untuk menyelidiki apakah lelaki tua itu menyembunyikan senjatanya sendiri. Tetapi setelah menemukan, tidak ada yang dapat ditemukan. Tapi ketika Katia berkata, bibinya tidak ada di rumah dan membawa kunci ke kakeknya, polisi segera mengerti bahwa masalahnya mungkin terjadi dari sana. Tapi saat polisi pergi, sheriff segera membawa stafnya ke rumah Katia. Tetapi mencari naik dan turun, mereka tidak dapat menemukan apapun. Saat dia akan pergi, dia bertemu bibinya yang baru saja kembali dari bepergian dan ingin mendapatkan kunci. Setelah mendengarkannya, sheriff dengan cepat mengerti. Jadi segera bawa orangnya ke rumah tante, mencarinya dengan teliti. Sayangnya, tidak ada petunjuk yang ditemukan. Sheriff datang ke sisi jendela, segera menemukan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menembak. Hanya menemukan senjata bisa menuduh orang tua itu. Orang tua itu juga agak gugup sekarang, karena ada polisi yang mencari loker tempat dia menyembunyikan senjata. Tapi ketika polisi membuka loker, pistol telah berubah menjadi gulungan koran. Orang tua itu melihat itu dan segera menunjukkan ekspresi menghujat, tanpa sedikit bukti. Sheriff juga tidak berdaya. Dia harus memberitahu lelaki tua itu bahwa, jika Anda menyentuh anak saya akan membiarkan Anda mati di penjara. Tetapi lelaki tua itu dengan tenang berkata, putranya sudah memiliki masalah. Ketika sheriff mendengarnya, dia sangat marah. Jadi dia segera pulang. Tidak peduli bagaimana sheriff mengetuk pintu, masih tidak ada gerakan di dalam. Tapi ketika dia akan mendobrak pintu, sebuah pistol ditembakkan langsung di perutnya. Ternyata putra di dalam terlalu terintimidasi. Jadi dia salah mengira bahwa lelaki tua itu telah datang ke rumahnya. Jadi segera melepaskan tembakan. Saat masih ragu, orang tua itu bertemu polisi. Ternyata, polisi ini sebelumnya menyembunyikan pistol orang tua itu. Pada saat yang sama, setelah mengatakan bahwa itu tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, polisi bertanya kepadanya, Anda telah menjual rumah Anda untuk membalas dendam. Apakah Anda pikir itu layak? Orang tua itu berkata bahwa siapapun tidak dapat menyentuh keluargaku. Itu ada batasan saya. Polisi itu mengatakan kepadanya bahwa biarkan saja. Semua sudah selesai.
Hari itu, lelaki tua mendengar nyanyian panjang cucunya. Mendengarkannya, orang tua itu menangis. Ketika keluarga Anda harus menderita kebencian dan penghinaan, dan hukum tidak melindungi keadilan untukmu, maka semua kata menjadi tidak berarti. Menggunakan kekerasan untuk menangani kekerasan akan menjadi cara tercepat untuk memecahkan masalah. Terima kasih telah menonton, saya Night Owls, sampai jumpa di lain waktu.